Shalom saudara, saya dan istri pernah mengalami satu pengalaman pahit. Dalam kehamilan yang kedua, istri saya memeriksakan diri dan menerima kabar duka bahwa anak dalam kandungannya itu berhenti denyut jantungnya. Kami lantas mencari second opinion ke dokter yang terkenal pintar dan alatnya lebih canggih. Dan ternyata hasilnya sama saja. Yang berbeda adalah di respons dokter. Ketika istri bertanya kepada dokter, "Dok, apa sih yang menyebabkan ini bisa terjadi?" Dokter itu alih-alih berempati, dia menjawab seperti ini. "Tanyakan saja sendiri sama anaknya." Saudara, kami datang kepada dokter itu mencari pengharapan. Di tengah kedukaan, bukannya kami mendapatkan penghiburan, hati kami justru mendapatkan luka tambahan. Dokter ini tampaknya hanya memikirkan mengenai kondisi fisik pasiennya. Dia tidak mempertimbangkan kondisi mentalnya. Amsal 17 ayat 22, hari ini renungan kita berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal mengingatkan ya, bahwa antara kondisi mental dan fisik seseorang itu saling kait-mengait. Jadi memang ada orang yang sakit akibat dari stres. Bisa tiba-tiba vertigo, insomnia, pusing-pusing tanpa sebab. Itu karena stres. Tapi ada juga orang yang karena sakit fisik saja, tapi karena berlarut tidak sembuh-sembuh, tidak ada penghiburan, dia akhirnya menjadi stres. Nah, seorang yang bijaksana, apalagi seorang dokter ya, seharusnya memahami hal ini dan memperlakukan seseorang itu secara utuh, lahir, batin, bukan hanya fisiknya saja. Dan saudara, ini juga bukan hanya berlaku untuk para dokter, tapi untuk kita juga. Jika kita merindukan ada yang namanya kekuatan pemulihan dalam hidup, ingat bahwa utuh, lahir dan batin, fisik, mental, rohani harus sama-sama kita perhatikan. Tidak bisa hanya satu sisi saja. Ada seorang dokter muda, dia belajar dari seorang dokter senior yang terkemuka cara menangani pasien. Dan dokter muda ini kemudian menemukan bahwa lebih dari separuh diagnosis dokter senior itu selalu disertai dengan catatan seperti ini. Bekerja terlalu keras, kurang istirahat, pernikahannya tidak bahagia, tuntutan kepada anak terlalu tinggi. Dan ternyata banyak sekali catatan-catatan tentang kondisi-kondisi non-fisik lainnya. Nah, dengan kata lain, dokter muda ini belajar ya. Ternyata ya, masalah-masalah tubuh, fisik, itu seringkali diperburuk atau bahkan disebabkan oleh masalah yang bersifat emosional dan spiritual. Nah, kondisi seperti ini, saudara, ini namanya psikosomatis. Kondisi fisik itu dipengaruhi oleh kondisi emosi dan rohani. Amsal berkata bahwa kondisi yang sebaliknya pun dapat terjadi. Karena hati yang gembira adalah obat. Berarti kekuatan mental, rohani kita, itu akan boosting, menopang, mendukung kita untuk menghadapi kondisi fisik yang lemah dan sakit sekalipun. Coba kita periksa keadaan kita, saudara. Ada tidak kelemahan fisik ya? Mungkin pusing-pusing, insomnia, ya susah tidur, dan sakit-sakit lainnya yang sebenarnya itu mungkin diperburuk atau bahkan lahir dari masalah mental dan emosi kita yang sebenarnya perlu diselesaikan. Atau dari kondisi rohani kita yang sering terabaikan. Bila ada di antara kita yang juga sedang bergumul dengan sakit, Amsal mengingatkan kita bahwa dengan sikap mental dan iman yang teguh, kita mampu menghadapi kondisi yang berat ini. Tuhan mendampingi saudara. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, biarlah dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu semakin nyata bagi kami. Kami berdoa untuk pemulihan, supaya dengan apa yang Tuhan beri ini, kami akan melayani-Mu dengan sepenuh hati. Amin.